Episode 81, Berkolusi dengan Klan Luo. Lin Beng menoleh untuk melihat Lin Chuin. Wajahnya masih sedingin biasanya. Lin Chuin tidak peduli dan melanjutkan perkataannya. Lin Beng, kami memanggilmu untuk mendiskusikan pernikahan dengan tuan muda dari Klan Luo. Lin Chuin berbicara tentang tujuan mereka. Lin Beng tidak menanggapi, tatapannya masih sedingin es. Nah, ini demi kebaikan klan Lin. Kita akan mendapatkan lebih banyak sumber daya dan uang. Jika kau menikahi tuan muda dari klan Luo, Luo Zheng adalah pemuda terbaik yang... Aku tidak akan menikah dengannya. Lin Chuin tidak selesai berbicara ketika perkataannya dipotong oleh Lin Beng. Dengan dingin dan tegas menyatakan bahwa dia tidak akan menikahi Luo Zheng. Kurang ajar. Lin Chuin menjadi marah. Beraninya kau memotong pembicaraan tetua. Pria tua lain juga angkat bicara, mendukung Lin Chuin. Lin Beng menoleh untuk melihat pria tua di sebelah Lin Chuin, Lin Zhao. Ini adalah hal terbaik untuk keluarga Lin dan juga untuk hidupmu. Dengan memiliki hubungan dengan keluarga Luo, keluarga Lin kita dapat meningkatkan dan menghasilkan lebih banyak seniman bela diri. Bahkan kau akan menerima lebih banyak sumber daya dari kedua keluarga dan maju lebih cepat ke ranah selanjutnya. Lin Zhao berbicara dengan serius, mencoba memaparkan keuntungan dari pernikahan. Aku tidak akan menikahi bajingan itu. Dia hanya ingin menikahiku untuk mempermainkan tubuhku. Dia bahkan tidak mencintaiku. Lin Beng tidak mundur dengan menjawab dengan tegas. Dia lebih suka bunuh diri daripada menikahi bajingan Luo Zheng itu. Dia hanyalah binatang yang tidak mampu mengendalikan keinginan jahatnya, mengikutinya tanpa henti, mengganggunya hari demi hari. Lin Beng ingin menjadi lebih kuat untuk bisa menghadapi masalah seperti ini. Kurangnya kekuatan membuatnya frustasi. Jika dia memiliki kekuatan, dia bisa memutuskan nasibnya sendiri dan tidak dipaksa menikah demi keluarga. Dia ingin menjadi lebih kuat untuk mengendalikan hidupnya, sehingga tidak ada yang akan memaksanya melakukan sesuatu yang tidak ingin dia lakukan. Lin Beng tidak bisa tidak mengingat Fei Hung, pria yang menariknya keluar dari jurang rasa sakit dan membantunya tanpa meminta imbalan apapun. Pria yang bahkan membantunya menyembuhkan penyakitnya dan berjanji padanya bahwa dia akan membantunya menjadi lebih kuat. Dia selalu mengingatkan perkataan Fei Hung. Bayangan Fei Hung menjadi lebih jelas di benaknya. Lin Dong tidak berbicara selama ini, tapi dia memperhatikan reaksi putrinya. Lin Dong tidak ingin memaksakan pertunangan pada putrinya. Dia adalah putri satu-satunya. Masalahnya adalah keluarga Luo memberikan tekanan kuat pada mereka untuk menerima lamaran pernikahan. Beberapa bisnis dan sumber daya yang merupakan dukungan dari keluarga Lin telah diambil oleh keluarga Luo agar dia setuju untuk menikahkan putrinya dengan tuan muda dari keluarga Luo. Nah, apakah kau sudah mempertimbangkan hal ini? Apakah kau benar-benar tidak akan menikahi Luo Zheng? Tanya Lin Dong, ingin mendapatkan konfirmasi tentang masalah ini. Aku tidak akan menikah dengannya. Lin Beng menjawab sekali lagi, mengabaikan tatapan marah Lin Chuan dan Lin Zhao. Lin Dong menghela nafas dalam hati atas keputusan putrinya. Dia juga tidak ingin memaksanya menikahi Luo Zheng, membuatnya tidak bahagia di masa depan, hanya untuk meningkatkan kekuatan keluarga Lin mereka. Tidak apa-apa, jangan khawatir, nak. Aku akan mengurus masalah ini dan mencoba untuk menolak pernikahan dengan keluarga Luo sepenuhnya. Tapi Patria, baiklah, aku akan menanggung akibatnya. Lin Dong menyela Lin Chuin, mengatakan bahwa dia akan menanggung masalah yang akan terjadi. Lin Chuin tidak lagi berbicara, mendengarkan Patria. Jangan berpikir bahwa kau tidak akan bisa lepas dari takdir Anda. Tuan muda dari keluarga Luo sudah memiliki rencana untuk memaksamu.
Ini tinggal hanya masalah waktu, pikir Lin Chuin ketika dia tidak bisa meyakinkan pasangan ayah dan anak ini. Dia telah berkolusi dengan keluarga Luo, jadi dia selalu memberitahu keluarga Luo tentang masalah keluarga Lin. Ayah, aku ingin memberitahumu bahwa aku tidak akan kembali ke rumah selama 1 atau beberapa hari. Aku akan tinggal di rumah teman. Lin Meng ingat apa yang dikatakan Fei Hung kepadanya. Jadi dia meminta izin ayahnya. Dia hanya mengatakan tentang tinggal dengan seorang teman untuk menghindari menjelaskan semuanya. Lindong mengangguk, tapi bertanya-tanya dalam hati. Siapa teman yang dimaksud putrinya? Selama ini dia hampir tidak pernah keluar. Jadi sekarang dia tidak melarangnya anaknya untuk pergi ke tempat temannya, walaupun dia tidak tahu siapa itu. Lindong lalu maju dan mengingatkannya untuk berhati-hati. Dan jika dia menemukan masalah, dia harus memberitahunya sesegera mungkin, dan dia akan mengurusnya. Lin Chuin mengerutkan kening, sambil memastikan bahwa dia akan memberitahu tuan muda keluarga Luo tentang hal ini nanti. Lin Meng mengucapkan selamat tinggal kepada ayahnya, dan meninggalkan aula utama. Setelah memasuki kamarnya, Lin Meng duduk di tempat tidurnya, mengambil sebuah mainan tangan dan memainkannya di tangannya. Lin Meng telah memahami perasaannya terhadap Fei Hung, jadi dia memutuskan untuk memberikan sesuatu padanya. Melihat tempat obat yang berisi cairan obat yang menghilangkan hawa dingin di tubuhnya di sisi meja samping tempat tidur, bibirnya sedikit terangkat. Lin Meng menyiapkan tas dengan memasukkan beberapa pakaian ganti yang akan dia kenakan dalam beberapa hari ini, serta barang-barang pribadi lainnya, karena kemungkinan akan memakan waktu lama untuk mempelajari apa yang akan diajarkan Fei Hung padanya. Jadi dia sekarang menyiapkan semua yang dia perlukan. Mengetahui bahwa dia akan menghabiskan waktu bersama Fei Hung, pipinya sedikit memerah. Sambil menggelengkan kepalanya untuk mengesampingkan pikiran itu dan memikirkan hal-hal lain, dia terus memasukkan beberapa hal yang dia butuhkan dan kemudian menunggu malam, lalu pergi untuk bertemu Fei Hung. Setelah membahas sesuatu yang mereka bicarakan, akhirnya Fei Hung berkata, "Saudara Tian, aku memintamu untuk tidak memberitahu siapapun bahwa kau mengenal aku. Biarkan identitasku hanya kalian saja yang tahu." Xin Tian memiringkan kepalanya dengan bingung mendengar perkataan Fei Hung. Agak sulit untuk mengatakannya sekarang. Tapi aku tidak ingin orang tahu di mana aku sekarang. Ini akan menyebabkan keributan di kota. Fei Hung mengatakan alasan sementara. Xin Tian mengangguk. Dia ingin memberitahu keluarganya bahwa dia telah menemukan dermawan mereka yang menyembuhkan ibunya. Tetapi mengamati keseriusan Fei Hung, dia memutuskan untuk merahasiakannya. "Aku berjanji padamu. Baiklah, aku harus pergi sekarang. Karena aku ingin tetap menjaga dan merawat ibuku agar dia cepat sembuh." Xin Tian berdiri. Ling Yan juga akan menemaninya untuk menemui Ling Xi. Apakah adik perempuannya itu ingin pulang atau tinggal bersama Xin Wanying?